رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد ورسولا ربي زدني علما وارزقني لرضا الله تعالى لهداية الله تعالى لرحمة الله تعالى لشفاعة رسول الله وببركة مؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. Halaman 37 ya. Mas. Qad qala Rasulullah. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan teman-teman mendika sapa Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tajirus saduqu utawi pedagang kang padha teman-teman yuhsyaru yaumal qiyamati iku dene kumpulaken ing dalem dina kiamat ma'asiddiqina bareng wong kang padha siddiq. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad dan sungguh-sungguh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tajirus saduq bab perdagangan, orang yang melakukan usaha, wirausaha, pembisnis, pedagang, entrepreneur. At-tajirus saduq para pedagang yang sidik, yang jujur, yuhsaru akan dikumpulkan yaumal kiamati pada hari kiamat ma'as-siddiqin bersama para siddiq wasuhada dan para suhada. Kok bisa pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur, kok besok dikumpulkan bersama orang-orang yang jujur, yang siddiq? Yang membenarkan, sudah benar dan membenarkan. Salah satunya sahabat Rasulullah yang bergelar as-siddiq adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wasuhada, sebetulnya kalau di kitab satunya itu ada wasuhada, dan dikumpulkan dengan para suhada, para pejuang yang mati syahid. Memang dalam berdagang ujiannya luar biasa.
Kita mencari pedagang yang jujur langka. Berdagang itu adalah hal yang luar biasa. Mencari pedagang yang jujur itu langka. Ada yang orientasinya keuntungan, dengan berbagai macam cara ia lakukan, mengurangi timbangan, mencampur yang jelek dengan yang baik, dioplos. Sangat berat menjadi pedagang yang jujur. Memang tujuan pedagang, tujuan kita bermuamalah, tujuan kita berikhtiar untuk mencari keuntungan. Namun keuntungan yang kita dapat harus keuntungan yang sesuai dengan syariatnya Allah, biar barokah. Lanjut, Mas. Lan orang-orang mengkono den kumpulaken angin krono barang kami toaken min mujadati ing barang bayani oleh merangi nafsu. Jadi kenapa kok para pedagang itu dikumpulkan bersama siddiqin wasyuhada? Karena salah satunya tidak ada lain, tidak ada bukan, mereka jihad memerangi hawa nafsunya yang buruk. Mau mengurangi timbangan, dia perangi. Akhirnya tidak jadi mengurangi timbangan. Ingin mencampur yang busuk dengan yang baik, dia perangi. Tidak jadi akhirnya. Jihad dia. Terus dan juga dia memerangi hawa nafsunya, yang selalu hawa itu mengajak ke arah kejelekan. Jadi perangi dia, berjihad dia. Makanya matinya besok tatkala seorang pedagang yang jujur ini berjihad melawan nafsunya, melawan hawanya yang mengajak ke arah keburukan, besok matinya digolongkan mati syahid. Makanya jadilah pengusaha yang jujur, pedagang yang jujur. Terus dan juga seorang pedagang yang jujur itu ngeker atau menahan atau menekan hawa nafsunya biar enggak muncul ke permukaan. Kalau udah muncul, sudah menjadi wali, sudah menjadi pemimpin, dia bahaya sudah. Kalau udah hawa nafsu yang menjadi pemimpinnya, rusak semua tatanan kehidupan ini. Lanjut, Mas. Ala ijra'il uqudi ing atase nglakoni pira-pira akad, ala ma amarallahu ing atase barang kang perintah sapa Allah. Oke, jadi itu lakukan semua, akad-akadnya itu dia lakukan semua sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Jujur ya jujur, lurus ya lurus, jangan mengurangi timbangan, jangan mencampur yang baik dengan yang buruk. Jangan yang baik dikatakan buruk, yang buruk dikatakan baik. Tidak ada gharor, tidak ada dusta, penipuan. Terus, Mas. Wa illa fala yakhfa
lan lamun ora Cocok. akad moko ora samar apa barang tawak adallahu kang ngancam sapa Allah man ta'addal hududa ing wong kang ngliwati ing pira-pira had. Oke, had itu batas. Jadi apabila itu tidak diindahkan, tidak diperhatikan, tidak diperjuangkan, fala yakhfa, maka tidak samar, sudah jelas dia itu matawa adallah, dia itu akan menerima ancaman dari Allah. Jadi musuhnya Allah. Kenapa? Man ta'addal hududah, karena orang itu telah melampaui batas-batas hukum-hukum syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. Suruh jujur nggak jujur. Terus Mas. Summa inna baqiyata moko kari-kari setume sekarine al-uqudi piro-piro akad minal ijarati bayane akad ijarah. Oke, ini memang ada beberapa akad di dalam kitab bermuamalah, itu ada beberapa akad, di antaranya akad ijarah. Apa ijarah itu? Sewa. Sampai tinggal di Amam, sewa. Gak bisa memiliki, cuma sewa toh. Sewa per bulan. Sampai naik Grab, ojek, sewa itu. Naik bis, taksi, sewa. Tidak bisa sampai beli taksi itu dengan seutuhnya. Bayar 10.000 mau punya mobil, ya nggak bisa. Bayar 10.000 mau punya motor, yang nggak bisa. Cuma memiliki sementara, namanya sewa. Sampai juga berbisnis dalam hal pertanian, sampai sewa beberapa sawah berhektar-hektar, nggak masalah, asal sesuai dengan akadnya, jelas akadnya. Sewa. Pinjam, beda. Jangan sampai sewa, akadnya pinjam, anunya sewa, nggak jelas. Di Islam itu ada hudud, ada batasan-batasannya. Terus Mas. Kirot, kordun, pinjaman, akad pinjaman bagi hasil. Tahu ya, pernah bagi hasil. Membagi rugi sering Pak. Tapi enggak, kemarin Bapak akad bagi hasil dengan Mas Agus, enggak rugi, untung terus 300, 200, lumayan. Lanjut Mas. Worohni lan akad gadai, pegadaian, rohan, bahasa Arabnya pegadaian itu rohan ya. Pegadaian. Jadi kalau gadai, hak hukumnya harus jelas. Kalau gadai nggak boleh dimanfaatkan tuh barang gadainya itu. Sekarang udah aku gadai sepeda motor, barangnya dipakai, nggak boleh itu, haram. Gadai, aku tak gadai HP ya, HP-nya dipakai, nggak boleh. Kalau supaya bisa dipakai, ya gadai akad, gadai dan pinjam. Aku gadai ini ya HP 1 bulan lagi aku ambil. Oh iya, ini uangnya 1 juta. Tapi HP-nya tak pinjam ya, tak pakai, boleh. Asal ada izin dari pemiliknya,
Boleh. Juga kebanyakan di desa-desa gadai sawah, sawahnya digarap. Gak boleh itu, kecuali ada akad lain, pinjam atau bagi hasil, boleh. Kalau cuma akadnya gadai selama 3 tahun, terus sama yang menggadai, yang menerima gadainya itu dipakai, gak berkah itu, haram itu. Harus jelas ya, akadnya harus jelas. Gadai kalau mau dimanfaatkan minta izin, tak pinjem ya, tak garapen ya sawahnya ya, nanti bagi hasil, boleh. Atau yang menggadaikan, pemiliknya yang menggadaikan minta izin juga, ini tak garap ya, nggak masalah, yang penting akadnya jelas. Terus Mas, dan akad perwakilan, pernah akad perwakilan, asal jangan nikah yang diwakilkan ya. Terus dan akad wadi'ah. Apa akad wadi'ah itu? Penitipan barang. Sampean kalau mau keluar kota naik sepeda, terus sepedanya dititipkan di Arjosari, akadnya jelas, dititipkan nggak untuk dijual, cuma titipkan. Sampean pergi ke mana, ke Matos, sampean titipkan sepedanya di luar itu, apa itu namanya, parkir, jelas sudah diatur di sini. Sampean misalkan ada temannya di sini, aku nitip ya, asal jangan nitip istri ya, nggak boleh. nitip sepeda motor, nggak boleh dimanfaatkan sepeda motornya itu. Nitip kok harus dijaga karena amanah itu, kecuali di parkirnya ada hak dan tanggung jawab di situ. Terus Mas, akad pinjam biasa, nyilih duit, makanya pinjaman sama ngei jangan sampai salah. Bahasanya anak sekarang, tak pakai dulu ya, kamu punya uang berapa, 10.000, tak pakai dulu ya, minta uangnya dong 10.000 ini loh untuk beli bakso. Kadang mintanya itu akadnya akad pinjam, itu maksudnya ntar lagi aku ganti, aku pas nggak bawa uang nih, ini loh ada bakso, udah habis baksonya ini, mau pulang udah, abang tukang baksonya ini minta uangnya dulu 10.000. Nah, itu akad, itu pinjem, itu kesepakatannya pinjem, wajib sampai untuk mengganti. Terus Mas, syirka, kerjasama dalam hal apa, misalkan dagang boleh, pokoknya ada kerjasama, untung dibagi rata, rugi dibagi bareng. Terus Mas, musakot, pengairan di sawah. Terus Mas, dan liani akad-akad tersebut di atas, seperti akad baik, jual beli dan lain sebagainya. Terus min muraati tegese mesti saking reksa. Terus syurutiha pira-pira syarate kabeh, wa arkaniha lan pira-pira rukune kabeh. Oke, jadi semua akad itu yang disebut di atas dan lain sebagainya, termasuk baik di situ, itu harus betul-betul menjaga, harus betul-betul melaksanakan apa yang jadi syarat dan rukunnya. Jadi jual beli akad-akad sebut di atas itu ada syarat dan rukunnya. Terus termasuk akad nikah. Ini akad ya,
bukan cuma akad jual beli ya, bukan cuma akad dalam muamalah, termasuk yang perlu digarisbawahi, termasuk akad nikah. Terus Mas, yahtaju iku hajat ila mazidi mari tambahe ihtiyatin hati-hati. harus dalam akad nikah harus betul-betul berdobel-dobel, berlipat-lipat kehati-hatiannya, karena urusan dengan keturunan ya. Akad nikah kalau nggak jelas syarat rukunnya, kalau salah dalam syarat rukunnya buhaya, bisa akad nikahnya jadi perzinahan. Hati-hati, harus hati-hati lan waspodo ya. Tentang rukun dan syarat nikah harus betul-betul kalian paham. Makanya Bapak bilang jangan wani-wani wasiro melakukan pernikahan sebelum paham bab fikih. Makanya izin dulu nanti kalau mau nikah, walaupun kalian udah keluar, Bapak tes dulu nanti ya. Dites dulu apal enggak ini tentang bab haid ya. Laki-laki itu harus tahu bab haid, bab nifas harus tahu, karena seorang imam harus bisa qawwamuna 'alan nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Terus Mas, Dan netapaken kronologi adalah mimma yutaro tahu saking barang kang den urut-urut. terus Ala fakti dalika ing atase sepine mengkono syarat. jadi jangan sampai kita tidak menghiraukan, tidak mengindahkan syarat dan rukun dalam akad nikah, karena bahaya sekali. Satu kali kita melakukan nikah terus rukunnya tidak sempurna, kurang, maka akan terjadi perzinahan sepanjang masa, terus keturunannya juga terus itu. Auzubillah min dzalik. Yang sudah nikah harus tahu jawabannya ini. Rukun-rukun nikah itu ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Rukun nikah? Ini kayaknya Mas ini siap nikah kayaknya ini. Ada 5. 1. Hah? Calon mempelai. Terus 2. Wali. 3. 2 saksi. 4. Akad. 5. Ijab kabul. Syaratnya syarat nikah. Syaratnya harus Islam, nggak boleh satunya Islam satunya Kristen, nggak boleh, harus sama-sama Islam. 2 walinya harus jelas, bukan wali abal-abal ya, nanti ngaku-ngaku wali dari perempuan. Makanya bahaya kalau rukun dan syaratnya ini tidak dilaksanakan, nanti walinya, kewalian dari anak nanti itu nggak nyambung sama bapaknya kalau dari pihak perempuan. Kalau anaknya laki-laki, dari hasil perzinahan itu putus, nasabnya ke bapaknya itu putus. Jadi bapaknya itu nggak berhak menjadi wali besok, harus pakai wali hakim. Jelas itu rahasia umum. Jadi kalau ada hal yang seperti itu
bisik-bisik sama penghulu biar nggak jadi fitnah. Paham tak ini? Ada strateginya semua ini ya. Karena bapak pernah kejadian itu. Kok wali hakim kenapa? Ternyata bukan karena hasil persinahan, bukan. Karena kalau zaman dulu itu ngurus akte nikahnya itu loh, ngurus akte lahirnya itu loh. Setelah dia itu kan nikah siri dulu orang dulu itu, habis itu baru buat surat udah punya anak, jadi nggak bisa anaknya itu dimasukkan ke akte kelahirannya itu bapaknya itu yang jadi ini, nggak bisa. Jadi tetap yang jadi walinya ke ibu akhirnya. Paham enggak ini? Paham? Jadi kita harus paham ya, akad-akad jual beli, muamalah, akad nikah juga harus paham. Terus syarat yang kurang apa tadi? 3 udah ya. Yang ketiga apa? Syaratnya? Ya? Mampu. Apa? Yang ketiga? Rukun. Apa yang ketiga? Mana? Belum nikah Pak. Makanya sebelum nikah harus paham. May yuridillahu bihi khairan fayufaqihu fiddin. Kalau Allah menginginkan kita tahu atas kebaikan, maka kita akan difahamkan oleh Allah dalam bab masalah agama. Sebelum sampai nanti menikah, ke kiai dulu ya, ke kiai dulu, atau calonnya itu dipondokkan dulu. Sekarang ada pondok kilat untuk bagi calon perempuan, calon laki-laki 1 bulan dititipkan di pondok biar dia belajar fikih praktis, fikih cepat paham maksudnya. Terus yang cowok juga titipan juga, gimana Pak titip Pak, saya kerja kok. Makanya mumpung ada kesempatan, mumpung ada waktu, mumpung kita masih diberi hidup, pergunakan waktu itu sebaik mungkin, karena nggak bisa diulangi ya. Kalau udah mati nggak bisa dihidupkan lagi di dunia ini, besok dihidupkan di akhirat ya. Jadi harus jelas, kalau kita diinginkan oleh Allah dalam hal kebaikan, pasti kita akan dipahamkan oleh Allah. Makanya Allah itu bukan tidak berencana. Allah itu zat yang maha berencana, ya bari, zat yang maha berencana. Sampai nggak ujuk-ujuk langsung ke amam ini sudah diatur sama Allah itu, sampai jauh-jauh dari kampus UITN ngekosnya di amam, jauh dulu dari RSD sana ngekosnya di amam. Siapa yang menggerakkan itu? Allah. Semoga tempat ini tetap diberikan barokah oleh Allah, sehingga siapa yang datang ke sini menjadi orang yang barokah, manfaat dimanapun kalian bertempat tinggal besok, memijakkan kakinya besok dimanapun, itu akan membawa barokah dan manfaat bagi sekitarnya. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika
ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.